Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membagi-bagi menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, 'Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku.'" Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, "Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan." Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada satu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikianlah Injil Tuhan.
Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mengucapkan doa umat Maria, baiklah kita mendengarkan renungan singkat. Saya tidak membaca ayat ini ketika aku bisa membaca sendiri. Pada hari ini kita sedang berduka bahwa Raja kita, Sang Mesias, telah mati di kayu salib, dan dalam kisah Injil ia dikuburkan. Hingga esok sebelum lonceng Paskah berdentang, kita masih berkabung atas kematian Yesus. Pada hari ini juga kita bersama para murid kehilangan seorang guru. Bersama Bunda Maria, mereka ada dalam satu rumah yang jendelanya ditutup, pintunya juga tertutup rapat, karena tidak tahu harus membuat apa setelah kepergian sang guru. Mereka juga terutama takut kepada orang Yahudi dan tentara-tentara Roma yang akan membunuh semua pengikut Yesus. Dalam ketidaktahuan harus berbuat apa dan dalam kebingungan setelah kepergian Mesias, mereka berdoa bersama Maria, menanti apakah janji Tuhan itu benar, apakah dia sungguh bangkit dari antara orang mati. Dan pada hari ini bersama para murid dan Bunda Maria, kita berdoa juga bagi kepergian salah satu orang tua dari saudara kita, bapaknya Mario yang neneknya meninggal. Dan kita bersyukur bahwa seorang di antara kita, Daniel Bertus, merayakan hari ulang tahunnya, di mana saat-saat kita sedang berkabung kehilangan Mesias. Yesus tidak ada di tengah-tengah kita. Ia telah pergi, kita kehilangan gembala. Namun kita bersyukur karena kita diingatkan dan mengenang kembali, kita mengenang kelahiran saudara kita Daniel Bertus. Maka pada kesempatan ini, marilah kita dalam hati kita masing-masing untuk sejenak merenungi pertanyaan-pertanyaan ini. Mengapa Yesus mati di salib? Mengapa Yesus mati di salib? Bukankah ia Mesias yang bisa melawan tentara-tentara Romawi? Mereka manusia biasa, Yesus Mesias. Mengapa ia masih mau menerima salib? Toh dia tahu Yudas akan menjualnya bila tidak mengikuti Pilatus. Petrus juga akan menyangkalnya dan bahkan diberitahu kepada Petrus. Kenapa dia mengucapkan, ya Allah, mengapa Yesus mati menjadi pertanyaan dan perlindungan untuk kita jawab masing-masing kita. Kalian, marilah kita mendengarkan doa Kristus, Putra Allah rela menderita sesaat untuk kebahagiaan kita. Marilah kita tundukkan diri kepada Allah yang kekal dan kuasa. Marilah berdoa bagi gereja Allah yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Engkau telah memaklumkan pemilihan pada segala bangsa dengan
Semoga semua saudara kami pembaptisan Kristus marilah kedua pula bagi semua pimpinan gereja nasib segala dosa dampingilah berkat bimbingan dan perlindungan terjaminlah kebebasan beragama senantiasa dijunjung tinggi dengan Kristus Tuhan. Marilah kita panjatkan doa pula bagi saudara-saudara yang menderita, terutama yang sedang menderita wabah virus corona, dan bagi mereka yang berjunjung untuk mengatasi wabah ini. Harap yang kekal dan kuasa, sumber penghiburan mereka yang berduka serta kekuatan dan para penderita, dengarkanlah doa semua orang yang berseru pada karena tertimpa pengalaman dan sesat. Semoga mereka semua bergembira berkat belas kasih dan bantuan rahmat-Nya demi Kristus Tuhan dan Pengantar kami. Mari kita panjatkan doa pula bagi semua hamba kita yang telah meninggal dunia, terutama Kristus Tuhan dan Pengantar kami. Memayangkan Yesus yang ada tergantung di sana. Kita membayangkan bagaimana Dia menderita karena entah Dia mengeluarkan darah di kepalanya yang di mahkota duri, juga di lambungnya yang ditusuk oleh prajurit dengan tombak. Kita membayangkan bagaimana Dia sungguh menderita untuk menyelamatkan kita dari maut. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus penyelamat dunia. Marilah kita sembah. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus penyelamat dunia. Marilah kita sembah. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus penyelamat dunia. Marilah kita sembah. Karena situasi kita yang dilanda wabah virus, maka kita tidak bisa mengungkapkan penghormatan kita kepada salib dengan cara mengecupnya. Kita hanya bisa memandangnya dan kita menyanyikan lagu tentang salib dalam hati kita. Yesus telah mengorbankan hidupnya dan memberikan tubuh dan darahnya bagi kita agar kita hidup. Marilah kita hening sejenak untuk merenungkan kemurahan Allah. Kerajaan di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Dalam keheningan, marilah kita masing-masing menyatukan diri dengan Tuhan yang hadir saat ini di sini bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikan hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Sungguh segala rahmat dan perlindungan kami telah mengenangkan dan merenungkan segala semoga kami umat Tuhan, Engkau curahi berkat melimpah, Engkau ampuni dosa-dosanya, Engkau tawarkan dalam Engkau teguhkan iman, Engkau hidupkan harapan, dan Engkau selamatkan.